amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa dzikrillahi ta'ala tusyayyi'uhu malaikatus sab'is samawati hatta yaqta'ul hujuba kullaha ila Allah ta'ala fayaqifuna baina yadayhi yashhaduna lahu bil amali salihil mukhlasi lillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala antumul hafadatu ala amali abdi wa ana raqibu ala qalbihi innahu lam yuridni bihadzal amali wa arada bihi ghairi fa alaihi la'nati fataqulul malaikatu kulluha alaihi la'natuka wa la'natuna wa taqulus samawati kulluha alaihi la'natullahi wa la'natuna wa tal'anuhus samawatus sab'u wa man fihinna. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah daripada sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan umrah dan perangai yang baik dan diam dan zikrullah, dan mengiring akan dia itu oleh segala malaikat yang ada di 7 langit hingga memutuskan mereka itu akan segala dinding sekaliannya sampai kepada hadratullahi azza wa jalla. Maka berhenti segala malaikat itu di hadapan hadratullah, padahal naik saksi mereka itu baginya dengan amal yang soleh lagi ikhlas bagi Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, kamu sekalian memeliharakan atas zahir amal hambaku ini, dan aku menilik di atas hatinya bahwasanya ia tiada berkehendak dengan amal ini akan dahulu, dan berkehendak ia akan yang lain daripada aku, maka atasnya laknatku. Maka berkata malaikat sekaliannya, atasnya laknatmu dan laknat kami. Dan berkata 7 petala langit sekaliannya, atasnya laknat Allah dan laknat kami. Maka pada ketika itu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan segala yang di dalamnya. Kemudian berikutnya amal kita itu misalnya tuh sudah lolos di langit yang ke-7, mulai dari langit pertama ribahnya lolos, imbah tuh pulang langit yang kedua riyahnya lolos, langit yang ketiga pulang takabburnya lolos, langit yang keempat pulang tuh hasadnya lolos, langit yang kelima ujubnya lolos, langit yang keenam sifat kasih sayangnya lolos, langit yang ketujuh pulang tuh riya yang secara umum yang dilakukan oleh orang yang mulia, orang yang terhormat. Lolos juga sampai ke 7-7-nya sudah lolos. Lalu mereka menghantarkannya di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya tersebut terdiri dari sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, perangai yang baik, diam, zikrullah. Nah, itu diantara amal-amal yang dibawa oleh para malaikat menghadap hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengiring akan dia itu oleh segala malaikat yang ada di 7 langit hingga memutuskan mereka akan segala dinding sekaliannya. Artinya mereka menembus dari segala halangan-halangan
ataupun jagaan-jagaan daripada amal-amal dari mulai langit pertama sampai tembus ke langit angka 7. Ternyata ketika mereka menyaksikan bahwa ini adalah amal yang baik, ini adalah amal yang ikhlas, Allah mengatakan bahwa memang kalian menjaga amalnya itu secara zahirnya, tapi aku lebih tahu dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ujar Allah, inya beramal bukan karena menghendaki aku, tapi ada kehendak yang lainnya. Malaikat kadakawa menembus yang ada di dalam hati seseorang yang beramal tadi. Dia menganggap sudah amal ini luar biasa, amal ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di hadapan dan di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan amal ini kada ikhlas. Maka ujar Allah, karena inya beramal bukan karena aku, atasnya itu laknatku. Malaikat yang menggiring, yang membawa amal tadi pun mengatakan alaihi laknatuka wa laknatuna, atasnya laknat engkau dan juga laknat kami. Dua malaikat pulang mengatakan, karena Allah mengatakan atasnya laknatku, ujar malaikat, atasnya laknat engkau dan laknat kami. Dan begitu juga watakul samawati kulluha, langit-langit yang ditembus tadi tentang seberataannya awal lewat tadi mengatakan alaihi laknatullahi wa laknatuna, atasnya laknat Allah dan laknat kami. Sehingga tersebar viral jadinya di seluruh langit tadi, lalu seluruh langit dan pengisinya, dan ada orang yang di dalam langit tersebut daripada malaikat mengatakan watal anus sama, mereka itu semuanya melaknat dari watal anus sama waktu sabuwaman bihinna, dan melaknatlah 7 lapis langit tersebut dan orang-orang yang ada di langit tersebut. Jadi saking halusnya riya sampai malaikat sudah ada mendeteksi lagi bahwa itu riya, ternyata masih ada riyanya. Halus banget. Artinya apa tuh? Allah tuh kada hendak amal tuh ada tujuan lain selain daripada Allah, walaupun ada halus kayak apapun. Bila kada murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada tujuan-tujuan yang lain, walaupun tujuan-tujuan dari sudah kada dilihat oleh malaikat dan kada diketahui oleh malaikat, tetap Allah Maha mengetahui dengan hati hambanya. Jadi beramal itu mau kada wujud-wujud murni karena Allah Ta'ala, walaupun kayaknya itu lewat sampai langit ke-7, bisa saja amal itu ditolak oleh Allah, bukan hanya itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya semalam ikhlas itu ya makanya surah Al-Ikhlas, kada ada disebut, kada ada tersebut, kada ada tertulis di situ apapun daripada Al-Ikhlas tersebut, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak surah Al-Fatihah semalam. Nah sedikit koreksi semalam tentang ayat Al-Fatihah tersebut. Ulun semalam mengatakan bahwa di antara huruf-huruf yang tidak tersebut di dalam huruf-huruf Fatihah itu semalam dasar 7, lain 6, 7. Menghitungi bahasa pulang rasa-rasa 7 tapi menghitungnya 6. Jadi asa janggal juga nih, lihat nih pulang lain udah 7 sekalinya. Tak tinggal sebiji huruf kha maka disebut di situ. Putar aja pulang ke pengajian yang minggu tadi itu. Ya, ada rekamannya ada.
Nah, jadi putar aja ulang tuh kada buat huruf hoknya. Nah, jadi nak kada buat di dalam huruf Fatihah itu adalah huruf ta, jim, ho, zai, shin, to, dan fa. Nah, 7 dan ya kan? Jadi ada ta, ada jim, ada ho, ada zai, ada shin, ada lo, dan ada fa. Nah, 7 ini yang ada termasuk di dalam surah Al-Fatihah, yang semua hurufnya ini ada titiknya sabarata. Aku model itu tak kumpul nambah titik ini kata buat siapa? Tapi memang ada nambah titik buat, tapi ada yang 7 ini samunyaannya nambah titik sebenarnya ada terbuat dalam surah Al-Fatihah tersebut. Jadi 7 macam itu tambahan dari semangat. Nah, ini mengkonfirmasi ya atau merevisi ya. Nah, semalam kita hitung jadi 6 aja dah. Awalnya lu menyambut 72, tapi kan ada tersambat sepenting huruf ya sudah. Ini mau 4 6 karena kadang kamu menyambatakan sepentingnya. Nah, setelah tolak ahli lagi, mau tolak ahli lagi, ternyata dasar 7, ya kan? Dan di situ pula tertulis bahwa Fatihah itu memiliki huruf sebanyak. Nah, ada kata sama hitung ulang kan? Fatihah tuh hurufnya berapa biji, berapa putih hurufnya? Dari Bismillah sampai walaupun aminnya yang buat mulai Fatihah, ya kan? Nah, jadi dari Bismillah sampai walaupun itu ujar ulama huruf-hurufnya ada 155 atau ada 156. Ada 155, ada yang mengatakan hurufnya 156. Kenapa jadi berbeda? Karena di situ ada perbedaan bacaan. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin pakai alif ma. Ada yang ada pakai alif yaitu Maliki Yaumiddin. Dan itu kedua-duanya memang bacaan yang sahih, bacaan yang bujur. Jadi jangan diprotes karena ada imam membaca Maliki Yaumiddin misalnya, itu termasuk daripada bacaan Fatihah. Nah, kalau bacanya seperti itu maka menjadi 155. Tapi kalau membaca Maliki Yaumiddin, nah maka pakai ma panjang, pakai alif, nah maka itu menjadi 156. Itu dua bacaan yang dianggap bacaan yang sahih, yang bujur, yang dianggap sah bacaan Fatihahnya. Jadi di antara ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan tanpa alif, yaitu dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, lalu kita mengambil nama kasarah kita aja mengambil. Ada yang mengatakan ambil Maliki Yaumiddin karena hurufnya lebih satu, berarti dengan lebihnya satu bertambah pahala. Ada yang mengatakan lagi karena itu dua bacaan, nah maka sebaiknya baca kedua-duanya. Artinya kedua-duanya rakaat pertama pakai alif dan rakaat kedua ada pakai alif, atau sebaliknya rakaat pertama ada pakai alif, rakaat kedua pakai alif. Agar melengkapi itu, sekira lengkap kedua bacaan itu dibaca keduanya, kata salah aja. Atau tadi mengambil pendapat dibaca pakai alif. Bila pakai alif berarti kan 156. Kalau 156 berarti pahalanya tak banyak daripada 155. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi imam ada berpanjang berjamaah, tidak ada sah sembahyang. Nah, aku salat mana tahun itu.
ya kan? Jadi ada pakai maliki yaumiddin, ada yang pakai maliki yaumiddin. Ya, jadi ada yang mengatakan lebih baik dibaca pakai alif karena itu akan menambah pahala. Ada juga yang mengatakan yang netral menambah menggabung keduanya sehingga antara pakai alif dan tidak pakai alif kedua-duanya dibaca. Nah itu aja tuh penambahannya dari yang semalam bacakan. Jadi surah Fatihah itu termasuk gambaran daripada ikhlas, karena di setiap surah di dalam Al-Quran penamaannya itu selalu ada kalimat di dalam surahnya tadi. Setiap surah dalam Al-Quran jadi rata-rata pasti ada kalimat yang tersebut di dalam surahnya. Nah sedangkan Al-Ikhlas dan Al-Fatihah itu dua surah yang tidak tersebut di dalamnya kalimat Al-Ikhlas dan kalimat Al-Fatihah. Itu gambaran ikhlas, artinya tidak disebut, tidak ada tujuan lain, hanya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada mau disambat, kada mau memunculkan diri, kada mau hendak minta nilai, hendak minta sebut, hendak minta puji dan lain sebagainya. Itulah gambaran daripada riya. Nah waspada pada kita kan, ibadah amal itu niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada selain daripada niat yang tidak baik, yang apalagi mensyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas ini paling ngalih sudah tuh untuk dijaga. Jadi jagaannya ikhlas ini ada di langit angka 2. Tuh ikhlasnya kelas biasa. Di langit angka 7 pulang tuh nang dicari ikhlas 2, tapi ikhlasnya nang sudah luar biasa. Di hadirat Allah pun itu masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun malaikat sudah kada awam mendeteksi lagi, kada mengetahui lagi bahwa itu termasuk riya, mereka sudah menganggap ini amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengintai dalam hati seseorang. Apapun ada geretek niat yang selain daripada Allah, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini prosedur amal kita itu diterima, mulai langit pertama sampai langit ke-7 dan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tantangan amal kita tuh sampai diterima 8 macam tantangannya dahulu. Ya, pun kita mengetahui nang ini rasa genting paruh kita, ya kan? Kenapa? Rasa-rasanya ya Allah diterima juga amal pun nang ini. Pun kayak ini tuh ketatnya jagaan kan? Ya kan? Ini alahan ketat daripada penjaga orang naik haji lagi nih. Orang naik haji kan diperiksa tasrihnya ada bisanya bisa haji atau kada, itu aja. Kalau ini amal kita 8 tantang untuk hanya sampai ke hadrat Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pun kita jangan berputus asa. Tetap kita beramal, memohon dan berdoa, mudahan diterima. Karena Allah bila kita berdoa ada menolak. Nah boleh jadi yang di tantangan-tantangan amal itu misalnya pujian Allah, biar akan aja naik, aku terima semuanya amalnya nih dengan sebab doanya misalnya. Nah boleh jadi demikian. Artinya tuh diterimanya ada sesuai prosedur lagi, Allah langsung hendak menerimanya tuh. Maka itu ada mustahil. Ini kan seperti seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pada suatu malam di dalam masjid sholat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaat itu beliau ingin mengkhatamkan Al-Quran.
Tapi ketika sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah, kada kawa mengharusakan lagi. Sehingga Abu Bakar menangis baditikan banyu mata sampai basah pipi, sampai basah jenggot beliau, bahkan sampai basah tikar pasahapan beliau. Ketika itu Rasulullah sedang mengintai-intai para sahabatnya. Adakah hubungan para sahabat ini nih malam-malam ini beribadah di dalam masjid? Ketika Rasulullah tadi dekat pintu, ternyata mendengar tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bacaan innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim min apa? Innallaha ashtara minal mu'minina, innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwal bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli kepada orang-orang beriman itu dengan dirinya dan dengan hartanya, bahwa mereka itu dibeli oleh Allah dengan surga. Itu ayatnya tadi. Sehingga Abu Bakar ketika sampai ayat itu menangis bertikat baju mata, bahkan sampai basah tikat pasahapan itu, saking banyaknya menangis. Ketika Rasulullah melihat Abu Bakar menangis, lalu beliau kembali ke pojok masjid yang lain, ke tempat daripada masjid yang bukan masjid lain, tapi di tempat daripada masjid itu, ke lain daripada tempat itu. Juga melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menangis. Mendapatkan di sana juga Sayyidina Bilal menangis, dan lain-lain daripada sahabat yang mereka beribadah pada malam tersebut. Jadi Rasul ini mengontrol di masjid itu, di tanah malam itu ada juga lagi buat sahabat yang beribadah. Nah, setelah beliau masuk dekat pintu, mendengar siapa? Sayyidina Abu Bakar itu dalam sembahyangnya dia membaca surah itu, menangis. Kada awal lagi menyambung surah tersebut. Kalau Sayyidina Ali juga demikian, menangis juga. Mu'ad bin Jabal juga tak masuk, menangis juga di dalam masjid itu. Meriwayatkan hadis yang panjang ini, Mu'ad bin Jabal tak masuk, menangis juga dalam ibadahnya tersebut. Jadi para sahabat itu mereka menghidupkan malamnya, beribadah waktu malam, dan mereka menangis merasa diri mereka itu ada selamat. Ketika Rasulullah melihat keadaan sahabat tenang bangun malam beribadah, dan tanpa disadari oleh sahabat-sahabat yang lain, karena saking khusyuknya, saking asyiknya itu dalam beribadah, ada merasa di situ kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bahagia dan senang melihat sahabat-sahabatnya tersebut menghidupkan malam, beribadah pada waktu malam tersebut. Jadi Rasulullah mengontrol, melihat-lihat di masjid itu ada orang tengah malam di beribadah. Nah, tahu buat kita lah. Tengah malam tuh ke masjid, nah adakah orang yang berada bisa kosong sama? Bahkan kadang masjidnya bisa kekunci, ya kan? Kenapa? Hendak dibukakan, lawannya hendak ada dikunci, mixer hilang, segala macam kotak amal hilang. Aku ya ini, ya kan? Atau boleh jadi juga takutan ke masjid, kalau pindah dicurigai orang jadi maling, ya kan? Wah, ini tuh fitnah jadinya, anak masih kita tengah malam itu. Kalau dikurayangi orang maling nggak bisa, padahal tujuan nggak beribadah tadi tuh. Karena lain zamannya ya, kalau di zaman Rasulullah, nah sahabat-sahabat ini di tengah malam mereka bangun dan beribadah. Lalu ketika pulang setelah besok paginya sembahyang subuh berjamaah, nah lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan lawan Sayyidina Abu Bakar.
Ujar Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku dengar engkau dalam sholatmu membaca innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Ujar Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku melihat, aku mendengar tuh Ika bacaan itu sampai Ika menangis dan kada lagi meneruskan bacaan tersebut karena engkau menangis dengan bacaan itu. Apa sebabnya yang membuat engkau menangis? Apa sebabnya? Nah, lalu Abu Bakar mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Anggujurnya lah. Insyaallah anggujur innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman dan dengan diri-diri mereka dan dengan harta-harta mereka, bahwa Allah membelinya itu dengan surga. Ulun menangis, wahai Rasulullah, Allah membeli. Nah, maka seandainya di dalam diri mulut ini terdapat aib, atau di dalam harta mulut ini terdapat aib, terdapat sesuatu yang ada baik, maka niscaya Allah tidak akan mau membelinya dengan surga tersebut. Berarti mulut akan masuk dalam neraka. Karena Sayyidina Abu Bakar ini orang bisnis, sehingga mengartikan Allah membeli. Dalam bisnis, bila ada cacat, maka kita boleh untuk memulihkan, bahkan sudah ditukari, boleh untuk dipulihkan kalau di situ ada cacat. Apalagi cacatnya itu sudah kita ketahui mulai awal, maka kita ada mungkin akan membeli daripada yang cacat tersebut. Itu ujar Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ulun takutan kalau ulun ini ada aib, di harta ulun itu ada aib, ada misalnya kada ikhlas menyumbangkan harta karena ingin ria, tadi dipuji dan sebagainya, kada ikhlas, lalu di situ disebut aib, maka Allah Subhanahu wa taala kada akan menerima dan kada mau menggantikan atau menjual, menukari harta ulun dan diri ulun itu dengan surga. Maka ketika itu turunlah Jibril membawakan ayat, membawakan membawakan sebuah kabar bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu memang benar. Akan tetapi, nah di sini tetapinya yang kita syahid nih, seandainya orang yang membeli itu mau membelinya walaupun di situ ada cacat, maka akan terjadilah pembelian tersebut. Kita tahu aja misalnya ini ada cacatnya, ini ada rusaknya, tapi dasar kita hendak menukari, maka jadi kita menukari tersebut. Nah, kayak itu juga ujar Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan ayat tersebut mereka pun bergembira. Ada lagi Abu Bakar itu menangis, ada lagi Abu Bakar bersedih. Karena apa? Karena kemungkinan amunnya Allah menukari dengan cara logika bisnisnya, maka bisa-bisa ada pacang masuk surga, ujar Abu Bakar As-Siddiq. Secara logikanya tuh ya, kalau bila penjual ada nang cacat, maka kada boleh nang cacat ini disembunyikan, harus dipadahkan lawan orangnya. Sedangkan nang manukari ini orangnya maha tahu, dia disembunyikan nang kayak apa kan, ya kan? Biar malaikat kada tahu, tapi tetap Allah tahu dalam hati kita. Ayo, kayak mana manukari pun ada cacat. Nah, itu yang dikhawatirkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tadi Jibril membawakan kabar gembira yang memang itu adalah prosedurnya dalam jual beli. Tapi kalau prosedur itu tidak dipakai, si pembeli ini tetap hendak menukari daripada barang itu walaupun barang tersebut ada aib dan cacatnya, maka tetap boleh dan bisa terjadi jual beli tersebut. Kayak itu juga
andai kata dalam diri kita terdapat aib, dalam harta kita terdapat aib, dalam amal kita terdapat aib dan segala macamnya, tapi Allah tetap mau menerima, nah maka itu akan terjadilah penerimaan tersebut walaupun tidak sesuai prosedur yang kita baca ini. Walaupun misalnya tadi di langit ini, langit ini, tapi kalau Allah sudah hendak menerimanya, ujar Allah misalnya, kada usah pakai prosedur itu, aku sudah cinta lawan hamba tadi, biar ini kayak apa, aku tetap terima. Nah boleh jadi demikian, artinya kita jangan berputus asa. Dan artinya pulang kita jangan menggampang dan mengentengkan amal yang kita lakukan. Dan pulang jangan sampai kita merasa banyak berisi amal. Nah itu intinya hadis ini, agar membuat kita tuh jangan merasa banyak berisi amal. Dan jangan pulang merasa kita beramal itu dengan berbuat hal-hal yang bisa merusak amal tersebut. Itu yang harus kita hindari. Kita sudah berusaha yang kayak itu, sahabat tenaga kita beramal ibadah dan kadang merasa kita banyak beramal ibadah, lalu mengharap dan bahkan kita berdoa agar amal kita itu diterima. Tak boleh jadi Allah mau menerima dengan sebab doa kita tersebut. Makanya kita rancang tuh bila hatam majelis atau tuntung daripada suatu majelis kebaikan, kita mengatakan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu agar apa tuh amal kita tuh diterima oleh Allah Ta'ala. Ujar yang memimpin taqabbalallahu minkum, semoga Allah menerima amal-amal daripada kalian. Lalu nang makmum ataupun jamaah mengikuti pulang membalas taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima daripada kita dan pada kalian. Jadi semuanya kita dan yang kalian, wa taqabbal ya karim, terimalah wahai orang yang maha pemurah. Orang yang maha pemurah, orang yang maha pengasih, orang yang maha apa tadi itu, yang maha menerima tuh. Nah terima walaupun amal kami ini banyak rusaknya, amal kami ini banyak aibnya, amal kami ini banyak ada baiknya, tapi minta kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Allah sudah berkehendak menerima, maka siapapun amalnya akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Tapi kalau Allah kada menerima dan bahkan Allah menyesuaikan prosedur yang ada tadi, betapa sulitnya kita dalam menembus amal kita itu sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya kita harus berhati-hati di dalam beramal tersebut. Jangan ada riya, jangan ada ujub, jangan ada dengki, jangan ada sombong, jangan ada apalagi takabur dan lain sebagainya, agar amal kita itu terjaga dan terpelihara dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nanti itu jangan sampai kita menjadi berputus asa. Jadi mudah-mudahan itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Nah saling mendoakan kayak itu, ya kan? Saling mendoakan itu mungkin dengan berkat doa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita. Pun sesuai prosedur ini Pak, dasar ngapeh ini prosedur, ya kan? Tapi pun lewat orang dalam istilahnya kan? Melalui kada pakai prosedur, nah karena kedekatan dengan orang itu bisa aja kada lewat prosedur itu tadi. Nah akhirnya amal itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penjagaan lawan kita aja tuh, agar beramal tuh berhati-hati. Apa kita sudah beramal, cukup sudah beramal, pun ditolak orang, pun kada diterima orang, ayo kayak apa perasaan? Tohok sudah kita beramal, tohok sudah kita tuh berlapah-lapah dalam beribadah, ternyata amal kita tuh kada diterima orang. Maka pun sudah Allah ada menerima, siapa lagi yang menerima? Sudah Allah tuh kada menerima, siapa lagi yang menerima amal kita itu? Kayak apa kada hancur hati kita?
Jangankan Allah dahulu teh, manusia aja tuh menolak kayak apa perasaan hati kita. Misalnya Badatang lawan si Inor, nah, bawa macam-macam, bawa macam-macam sudah sesarahan kan apa kan? Nah, banyak macam-macam. Mun Badatang tuh banyak bawaan lagi lah, bepandir gitu dulu tuh ya udah. Itu salah-salah misal berarti ini Badatang, dengan perasaan berbunga-bunga betul pacang mengawini si Inor datang bepada hendak mengawini Inor, lalu ujar nang abah apa tuh, aku kada hendak menerima. Gaulian ini kita pakai dulu. Kamu sudah bisa rumah kan? Itu pulang ditakoni itu. Imbah berisi rumah kada, berisi gaulian kada, lalu ditolak pulang tuh. Ayo, ada sakit hati kan ya? Kayak apa hancurnya perasaan tuh? Itu ditolak oleh manusia aja nya. Itu manusia aja hanya menolak. Mun Inur nang menolak tuh orang tuh hanya menolak. Masih kau bacari Siti, masih kau bacari siapa Imam. Sampai kejadian yang mana kawat masih teh, ya kan? Mun sudah Allah nang menolak kamana lagi merujung akan kamana lagi hendak pindah terima akan. Amun misalnya Inur tadi menolak, ya apa kasananya lagi pulang kan? Mun kasananya kada payu pulang, kasananya pulang kan? Insya Allah ada aja yang menerima. Biar kesasar hampang bilang tuh insya Allah ada aja yang menerima tuh kayaknya, ya kan? Tapi mun sudah Allah Taala menolak nih. Lawan siapa lagi kita minta terima akan? Fa in tatrud faman narju siwaka. Apa tuh sebelumnya tuh? Fa in taghfir fa anta lidaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Jika engkau ya Allah mengampuni kami, artinya amal kami ini biar ada yang sedikit-sedikit rusaknya engkau terima, atau ada kami berbuat dosa engkau ampuni, maka memang engkau itu maha pengampun. Tapi sebaliknya wa in tatrud, jika engkau sudah menolak kada menerima, paman narju siwaka, kepada siapa lagi kami mengharap untuk diterima, lawan siapa lagi kami berharap untuk diterima. Engkau sudah menolak amal kami ini, engkau sudah kada mau mengampuni dosa-dosa kami ini, kepada siapa kami lagi berharap? Itu kepanjangan dari Ilahilas ya. Kalau Ilahilas kan dua bait aja itu kan kita baca nanti Jumat. Nah, yang selebihnya itu ada sambungannya lagi biasanya itu. Ilahi lastunil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Baik tak? Ibarat kan ada lagi sambungannya kan? Wadambi kul la yaumin wa umri naqisun fi kulli yaumin wadambi zaidun kaifa ihtimali fa in taghfir fa anta lidaka ahlun wa in tatrud fa man narju siwaka. Nah kita biasa baca Jumat itu kan dua baitnya. Nah selebihnya itu ada lagi tuh. Apa selebihnya? Wa umrina kisun kulla yaumin, umurku ya Allah setiap hari kurang aja. Wa dzambi zaidun, sedangkan dosa ulun ya Allah setiap hari tambah aja. Kaifah timali kayak apapun kau memikul dosa yang banyak nang ini. Wa dzambi mithlu adadir rimali. Lagi dah. Wa dambi, dan dosa orang tu ya Allah saking banyaknya nang kayak hitungan apa namanya tuh
pasir-pasir nang di pantai, pasir-pasir nang ada di pantai, kayak apa banyaknya nang kayak itu. Nah jadi di situ ada kirab kanarannya tak wadam bizaidun apa tuh wadam bizaidun kaifa apa wa umri naqisun bi kulli yaumin wadam bizaidun kaifa bimali wa in tawfir fa anta lidaka alun wa in tatrud fa man narju siwaka wadambi apa tuh? Apa itu? Jika engkau mengampuni dosa-dosa ulum itu ya Allah, maka engkau memang dasar orang yang maha pengampun. Engkau yang maha pengampun, dasar pian yang maha mengampuni dosa. Tapi amun pian yang menolak, kepada siapa lagi kami berharap minta diterima. Nah, kepada siapa lagi kami berharap selain daripada engkau. Nah itulah bahwa kalau kita beramal maka jangan ada perasaan merasa banyak amal kita tersebut karena kita kada tahu bahwa amal ini diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hatilah di dalam beramal tersebut, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa amal itu tertolak mulai dari langit pertama sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena bila ada salah satunya akan ditolak oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana kita bisa membayangkan kalau Allah itu menolak kita? Jangankan dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan manusia aja bila kita ditolak betapa hancurnya hati kita. Tapi apalagi kalau yang menolak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aja karena kita sambung bahasa mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah.